Guys, kalian pernah nggak sih dengar orang yang lolos dari tumbal pesugihan? Nah, jadi aku tuh punya cerita, ada seorang laki-laki, kita sebut saja namanya Pak Slamet. Jadi ceritanya sore itu, Pak Slamet ini baru banget selesai mengerjakan pekerjaannya. Nah, tiba-tiba si bosnya ini manggil buat nyuruh Pak Slamet ini datang ke kantornya. Pak Slamet ini sebenarnya agak bete karena sore itu tuh harusnya dia udah waktunya istirahat, tapi karena dipanggil bosnya ya sudah, dia langsung pergi. Dan dia berharap juga kalau dia dipanggil sama bosnya ini karena mungkin bosnya mau ngasih bonus. Singkat cerita, sampailah nih Pak Slamet di kantor bosnya. Sebelumnya Pak Slamet ini tuh nggak pernah pergi atau melihat kantor bosnya, apalagi masuk ke ruangan bosnya. Tapi Pak Slamet ini tuh pernah dengar rumor kalau di pojok ruangannya itu selalu ada dupa yang dinyalakan. Bukan hanya dupa, tetapi ada semacam sesajen gitulah ya yang diletakkan di sebelah dupa itu. Nah, jadi Pak Slamet ini tuh nggak mau berprasangka macam-macam atau berprasangka buruk. Nah, bosnya ini bilang, "Met, setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang yang harus diangkut ke pabrik besok. Pak Wisnu sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya." Dijawablah sama Pak Slamet, "Oh iya, baik Pak." Nah, setelah itu Pak Slamet ini meminta ke bosnya untuk menandatangani beberapa berkas. Nah, setelah selesai, Pak Slamet ini mengikuti bosnya dari belakang untuk menuju ke mobil. Tapi pada saat Pak Slamet ini masuk ke dalam mobil, entah kenapa bau yang ada di ruangannya tadi itu sama persis dengan bau yang ada di dalam mobilnya itu. Pak Slamet ini ngomonglah kayak dalam hatinya gitu. Dia bilang kayak, "Sebegitu enaknya kah bau dupa sampai harus ditaruh di mana-mana?" Pak Slamet ini masih berpikir positif. Dia mikirnya, oh mungkin bosnya itu suka nih sama bau dupa, makanya ada bau dupa di mana-mana. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumah Pak bosnya. Rumah itu tuh besar, tingkat 2, dan kelihatannya mewah banget lah. Tapi ada yang sedikit aneh nih dari rumahnya Pak Bos. Pak Slamet ngebatin dalam hati, oh mungkin selera bosnya ini memang sedikit berbeda dengan yang lain. Jadi rumah bosnya ini tuh nggak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, tapi hanya diberi lampu yang udah redup gitulah. Met, sini masuk. Akhirnya mereka dua masuklah ke dalam rumah itu. Setelah Pak Slamet ini masuk ke dalam rumah bosnya ini nyuruh lah Pak Slamet ini duduk. "Met, duduk dulu ya, saya mau panggil karyawan yang lainnya dulu." Pada saat Pak Slamet ini sedang duduk, beliau ini baru sadar kalau ternyata di rumah itu juga ada bau dupa. Jadi karena Pak Slamet ini nggak mau mikir yang aneh-aneh, oh mungkin tadi karena aku di luar nyiumnya bau dupa, akhirnya nyampe ke rumah Pak Bos ada bau dupa juga gitu. Pada saat Pak Slamet ini sedang menunggu bosnya, beliau bertemu dengan seorang anak perempuan yang dibawa oleh pembantunya. Di waktu Pak Slamet melihat anak perempuan tadi, beliau mikir, oh ini mungkin anak bosnya kali ya, tapi kok aneh, anak itu tuh nggak seperti anak normal lainnya. Anak ini tuh pakai kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya itu seperti tertekuk di atas gitu loh. Kepalanya itu miring, terus mulutnya itu terus-terusan ngeluarin air liur. Tapi meskipun kelihatannya udah nggak berdaya, anak itu tuh pakai baju yang mewah, sementara di tangannya itu ada banyak banget gelang emas. Pak Slamet ini sebelumnya memang udah pernah dengar kalau di rumah Pak Bosnya itu memang ada anak yang mohon maaf kurang normal. Katanya nih ya, dengar-dengar anak itu tuh sengaja banget dimanjakan karena memang tuntutan pesugihan. Tapi setelah Pak Slamet melihat anak itu secara langsung, beliau malah menjadi prihatin. Terus Pak Slamet tuh bilang dalam hatinya, orang-orang itu kok ngawur, bosnya diberi cobaan begini kok malah dirumorkan yang tidak-tidak. Jadi Pak Slamet ini merasa menunggu karyawan yang lainnya kok lama banget. Akhirnya beliau ini kebelet lah, pengen pipis. Sementara itu Pak Bosnya juga nggak kunjung untuk menemui Pak Slamet yang udah nunggu dari tadi. Karena Pak Slametnya juga udah kebelet kencing, akhirnya beliau nanya lah ke pembantunya Pak Bosnya, letak toiletnya itu ada di mana. Pada saat pembantunya ini udah ngasih tahu, akhirnya buru-buru lah Pak Slamet menuju ke toilet tersebut. Sebelum nyampe ke toilet tersebut, nggak sengaja Pak Slamet itu dengar percakapan bosnya dengan istrinya. Bunyi percakapannya itu seperti ini guys, "Tenang saja mah, aku udah bawa Slamet.
Aku udah mengecek weton dia dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan mah. Setelah ini kita tinggal eksekusi saja. Setelah mendengar percakapan Pak Bos dengan istrinya, Pak Slamet yang tadinya itu kebelet banget pengen kencing, jadi tiba-tiba udah nggak kebelet lagi. Pak Slamet ini kaget sekaligus bingung eksekusi yang dimaksud itu seperti apa. Karena perasaan Pak Slamet ini mendadak udah nggak enak, akhirnya beliau bergegas untuk keluar dari rumah itu. Tapi pada saat Pak Slamet ini akan keluar, tiba-tiba aja nih pembantunya ada di situ dan nyegat beliau. Pembantu Pak Bosnya ini yang melihat Pak Slamet buru-buru keluar rumah, akhirnya ditanya, Pak Slamet mau kemana? Dijawablah sama Pak Slamet, oh saya mau ngerokok di luar dulu mbak, sebentar. Pak Slamet terpaksa berbohong karena beliau mikir kalau pembantunya ini udah pasti kerjasama nih sama si bosnya. Setelah Pak Slamet ini berhasil keluar dari rumah bosnya, beliau terus berjalan sampai ke halte bus. Lalu beliau pulang ke rumahnya dengan hati yang gak keruan, dengan perasaan yang udah gak enak banget. Ternyata rumor Pak Bosnya yang menggunakan pesugihan itu ternyata benar adanya. Dari saat itu Pak Slamet ini langsung mengundurkan diri dari kantornya tanpa meminta persetujuan dari bosnya, karena beliau nggak mau diincar sebagai tumbal lagi. Ya lagian siapa sih yang mau dijadikan tumbal, ya kan? Oke guys, sekian dulu cerita dari aku hari ini. Next, kira-kira mau cerita apa ya? Jangan lupa di follow. Bye bye. Assalamualaikum.